Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia pada kita semua untuk dapat berkumpul pada hari ini dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif. Salawat serta salam mari kita selalu limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu untuk saya dapat memanfaatkan hasil pembelajaran saya selama menjalani pendidikan guru penggerak ini. Alhamdulillah support beliau sangat positif sekali untuk menunjang saya supaya bisa lancar untuk menjalankan pendidikan guru penggerak ini. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Kebun Tengah yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini yang sudah bisa meluangkan waktunya dan sudah bisa memberikan saya kesempatan untuk berada di depan ibu bapak semuanya. Di tengah-tengah kesibukan kita pada hari ini, kita akan melaksanakan kegiatan ini. Mungkin akan ada beberapa poin yang harus dipahami oleh kita semua. Di sini langsung saja untuk diseminasi penerapan budaya positif. Ini rancangan dari saya, silakan yang bertugas di SD Negeri Lembur. Untuk yang pertama di sini saya menuliskan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal? Nah, di sini saya mengutip dari tulisan dari Stephen R. Covey, Principle Center Leadership 1991. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, kita bisa pahami di sini, jika kita ingin membuat perubahan, kemajuan perlahan sedikit-sedikit, maka kita harus mengubah perilaku kita sendiri, perilaku diri kita sendiri. Nah, di sini juga bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Nah, kerangka acuan kita juga di sini harus dirubah. Bagaimana kita melihat dunia? Kita lihat dunia, berpikir tentang manusia, maka ubahlah paradigma Anda, paradigma diri kita sendiri, serta pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas.
dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Kita bisa lihat yang poin pertama, apakah lingkungan positif strategi kita telah efektif? Lalu yang kedua, apakah masih perlu ditinjau kembali? Apakah sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Kemudian apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Itu ada beberapa poin yang perlu kita tinjau kembali dalam penerapan disiplin di sekolah kita. Nah, di sini inti dari pemaparan hari ini yaitu diri dari konsep inti budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu yang menjadi inti pokok dari pembahasan kita hari ini. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu berbeda ya, berbeda. Jadi tiap-tiap peserta didik itu mempunyai kemauan, keinginan, dan harapan yang berbeda-beda, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Ya, belajar sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh peserta didik tersebut berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Sini, stimulasi respon. Biasanya kita itu realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, biasanya kita itu membelajarkan pembelajaran yang sama kepada setiap anak. Namun di sini untuk kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda, sama dan sesuai juga. Semua orang melihat hal yang sama. Kita terkadang melihat anak didik kita di kelas itu dilihat semuanya memiliki kesamaan. Maksudnya di sini memiliki kesamaan dari keinginan, dari capaian pembelajarannya, terus dari keinginan untuk melakukan tugas-tugas yang lainnya. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Tidak semua orang yang mempunyai pandangan sama dengan kita. Sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Tidak semua perilaku buruk itu bisa kita lihat dari sisi negatifnya. Mungkin dari perilaku buruk tersebut mempunyai tujuan dari si pembuat kesalahan tersebut. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ya, di sini hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, balikannya dari yang tadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi bahwa setiap individu itu mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Dan pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kemudian teori kontrolnya model berpikir menang dan menang. Jadi kita itu harus bersaing itu tidak untuk menentukan menang atau kalah, tapi kita menentukan
menang dan menang, si itu menang dan si ini juga menang. Kemudian apa itu budaya positif? Di sini ada 3 poin, saya menuliskan 3 poin. Nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Itu contohnya dari budaya positif. Kemudian kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu lama. Terus bertujuan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Itu 3 dari penjelasan untuk budaya positif. Terus di sini ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, seperti penjelasan tadi, di sini saya juga menuliskan apa itu disiplin. Seperti tadi ya, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disipol atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang guru dan atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik itu motivasi yang ada pada diri sendiri dan ekstrinsik itu motivasi dari luar. Kemudian langkah apa yang dilakukan untuk menciptakan disiplin positif? Nah, ada tahapannya untuk menciptakan disiplin positif. Ada 4 ya di sini. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok pertama. Kemudian yang keempat, setelah terbuat beberapa daftar nilai kebajikan, kita buatkan posternya atau buat di sosial media keyakinan sekolah atau keyakinan kelas Anda. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ini berdasarkan profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini seharusnya kita bisa hafal ya untuk dimensi profil pelajar Pancasila ini. Kemudian yang kedua, Ibo Primarias Program atau PYP, yaitu memuat tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu yang berdasarkan Ibo Primary Years Program. Kemudian
berdasarkan keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, di sini kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Ini pengertiannya dulu untuk kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini kebutuhan dasar manusia itu sesuai dengan pembelajaran yang saya sudah dapatkan, diantaranya bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ini untuk bertahan hidup, diantaranya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu contoh-contoh kebutuhan dasar manusia yang untuk bertahan hidup. Terus kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Dan penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Untuk kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Terus untuk kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Itu 5 kebutuhan dasar manusia dan contoh-contohnya. Selanjutnya ini ada teori motivasi, hukuman, keyakinan kelas, dan restitusi. Ini kita akan bahas satu persatu ya. Motivasi perilaku manusia, di antaranya yang sudah kita pahami itu motivasi yang kita lakukan di antaranya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi yang dari luar. Dan ini motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, seharusnya kita itu menerapkan motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia, ya, tadi yang menghindari kenyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan, menghargai orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian di sini pengertiannya motivasi. Motivasi adalah hasrat atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu pengertian motivasi. Nah, di sini ada hukuman. Hukuman itu di antaranya adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ini biasanya kita terapkan kepada peserta didik kita manakala peserta didik kita melakukan pelanggaran atau kesalahan. Nah, biasanya setelah hukuman ini ada konsekuensi. Konsekuensi di sini adalah terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Nah, ini hukuman dan konsekuensi ini merupakan dua hal yang
biasa kita lakukan sehari-hari terhadap peserta didik kita. Kemudian di sini ada restitusi. Nah, untuk restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Di sini si murid itu dilibatkan untuk bisa memperbaiki kesalahan diri sendirinya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kita menawarkan kepada si pembuat kesalahan tersebut, kepada peserta didik tersebut untuk bisa mencari solusi dari kesalahannya sendiri, itu harus bagaimana. Jadi mereka sendiri yang harus bisa memperbaiki dirinya sendiri. Nah, untuk teori kontrol, miskonsepsi. Ini miskonsepsi itu dari kesalahpahaman kita tentang arti dari teori kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, sini salah pahamannya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu diantaranya miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, seperti yang tadi miskonsepsi makna kontrol itu ada 4. Sudah dipaparkan seperti yang tadi. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol. Seperti sebelum-sebelumnya juga, kita itu biasa melakukan seperti apa pada 5 posisi kontrol ini. Antaranya adalah menghukum, membuat merasa bersalah sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, kita akan bahas satu persatu itu bagaimana 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada contoh penerapan. Pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, kita itu bisa biasanya melakukan teori kontrol kepada siswa itu, bahwa siswa itu harus bisa menghormat pada bendera selama 1 jam. Ya, berarti itu posisinya berada di lapangan. Ini yang biasa diucapkan oleh kita. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, ini dari ucapan atau tindakan kita seperti ini, bahwa kita itu memposisikan diri kita itu sebagai penghukum, dan ini membuat rasa bersalah. Jadi siswa itu kita hukum dengan menghormat bendera, dan kita buat siswa tersebut merasa bersalah dengan ucapan-ucapan kita seperti ini. Nah, ini juga, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya, sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini memposisikan diri kita sebagai guru itu sebagai teman dengan ucapan-ucapan seperti ini. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi tadi. Sebagai pemantau. Jadi ucapan-ucapan ini kita posisikan diri kita sebagai pemantau untuk posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, bagaimana seharusnya jika kita menemukan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera? Nah, seharusnya kita memposisikan diri kita itu sebagai manajer. Jadi di sini sebagian kalimat-kalimat bahwa kita itu memposisikan diri kita sebagai manajer, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah,
Posisi manajer ini membuat kesempatan pada siswa untuk bisa memperbaiki kesalahan atau kekurangan siswa tersebut berdasarkan keinginan siswa itu. Nah, ini juga ada. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukan. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah, lakukan demi Bapak. Oh gitu ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, itu diantaranya perkataan-perkataan yang biasa kita ucapkan jika siswa atau peserta didik kita melakukan kesalahan. Kemudian di sini untuk keyakinan kelas, ini pengertian dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa manapun, agama. Langkah awal penerapan disiplin positif dengan membuat keyakinan kelas dengan murid sebagai langkah awal untuk menimbulkan motivasi intrinsik pada anak dalam upaya menciptakan budaya positif dari penerapan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dengan memberikan pemahaman keyakinan kelas, membuat murid antusias untuk menyampaikan pendapatnya agar terwujudnya lingkungan positif berupa kelas yang aman dan nyaman. Nah, untuk keyakinan kelas ini kemarin saya sudah terapkan kepada kelas saya, yaitu kelas 4C, bahwa siswa itu membuat keyakinan kelas berdasarkan keinginan peserta didik tersebut, bagaimana supaya kelas 4C itu bisa dibuat aman dan nyaman serta dapat melaksanakan pelajaran dengan tertib. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas di sini ada bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini bersifat abstrak itu berarti bersifat secara ya bisa kita tuliskan. Terus kemudian berupa pernyataan universal itu berarti mencakup keseluruhan dari kelas kita, dibuat dalam pernyataan positif, yaitu pernyataan positif itu jangan sampai ada kata jangan atau ada kata tidak atau tidak boleh. Itu kata-kata tersebut harus kita hilangkan dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian sedikit saja agar kita ingat, sedikit saja jangan sampai peraturan kelas itu harus keyakinan kelas itu harus panjang-panjang. Misalkan duduk yang rapi, buang sampah pada tempatnya, seperti itu. Itu kata-kata yang sudah diingat untuk siswa. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ya, ini tentu saja dengan melibatkan siswa juga kita bisa melihat kondisi kelas dan sekolah agar kita bisa menerapkannya dengan senyaman mungkin. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan. Tentu saja di sini untuk membuat keyakinan kelas, warga sekolah atau warga kelas saya ya kemarin dan kakak harus dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, ini contohnya kita itu membuat keyakinan kelas. Jadi ini ada beberapa tempelan hasil dari
membuat keyakinan kelas berdasarkan tulisan peserta didik saya. Nah, di sini untuk keyakinan kelas kita bisa menanyakan pendapat murid bagaimana cara belajar yang disukai, dengan cara apa, terus menanyakan ide murid-murid untuk mencapai kelas impiannya. Nah, bagaimana di murid-murid itu membuat kelas tersebut menjadi kelas yang diinginkan oleh mereka. Mengambil kesepakatan dari ide murid, kita bisa merangkum beberapa keinginan dari murid tersebut untuk kita jadikan satu. Kemudian mengubah ide menjadi kesepakatan kelas. Ide-ide tersebut berubah menjadi kesepakatan kelas. Kemudian menuliskan gambaran perilaku yang disepakati, dan akhir membuat poster kesepakatan kelas. Ini poster ini harusnya kita bisa tempelkan di kelas kita agar mudah diingat dan mudah dipahami oleh siswa serta oleh kita gurunya juga. Nah, di sini hasil dari keyakinan kelas 4C. Setiap warga kelas berupaya datang dengan kebahagiaan agar dapat memulai aktivitas dengan lancar. Setiap warga kelas harus saling memberikan kebahagiaan agar tercipta suasana kelas yang menyenangkan. Kemudian kita masuk ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Mungkin kita baru mengenalnya tentang pengertian dari segitiga restitusi itu. Terus terang saya juga baru mengenal restitusi itu seperti apa setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini sesuai dengan kutipan dari Celsong Gosen 1996. Itu diantaranya adalah pengertian dari restitusi. Nah, kemudian restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Dian Gosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Restitusi seperti tadi ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi, ciri-cirinya adalah memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya. Kemudian bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Yang ketiga, inisiatif sendiri, menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini ada segitiga restitusi itu seperti ini. Ini segitiga restitusi. Nanti kita akan jelaskan pada slide berikutnya. Ya, di sini ada pengertiannya juga. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijadikan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terjadi dari 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Di sana ada 3 langkah ya yang harus dilakukan dalam menerapkan segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini yang pertama itu kita harus bisa menstabilkan identitas dulu. Ini bagian biasanya kalau di APK itu bagian pembuka ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini bagian intinya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Ini bagian penutupnya. Jadi pada bagian menanyakan keyakinan kelas itu kita memberikan kesempatan pada siswa untuk bisa memperbaiki
dirinya sendiri atas kesalahan yang dibuatnya berdasarkan keinginan si siswa tersebut. Nah, menstabilkan identitas itu yang bagaimana? Di sini kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, ya motivasi dari diri kita sendiri. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya tentu saja itu kalau suatu kesalahan itu kita harus buat sebagai proses pembelajaran. Sini ada kalimat-kalimat untuk menerapkan langkah-langkah dalam menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Kemudian untuk bagian kedua, langkah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kalimat-kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini adalah contoh kalimat dari langkah-langkah segitiga diskusi pada bagian validasi tindakan yang salah. Selanjutnya yang langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, termotivasi secara itu tadi yang sudah diungkapkan bahwa kita masing-masing individu itu mempunyai motivasi yang ada pada diri kita sendiri. Ini kalimat-kalimatnya, contoh kalimatnya. Apa keyakinan kelas kita? Kita tanyakan lagi keyakinan kelas kita yang sudah dibuat tadi. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu diantaranya bagian langkah-langkah institusi menanyakan keyakinan. Nah, ini ada proses bimbingan pada pembuat kesalahan. Ada skenario kasus satu untuk yang sudah saya lakukan dalam menerapkan segitiga diskusi. Itu kasus yang pertama itu ketika siswa kelas 4 sedang mengerjakan soal ulangan kajian, saya melihat ada salah satu siswa yang mencontek. Dalam kesepakatan kelas 4 ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warganya, yaitu jujur. Ini artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warganya harus jujur dalam menjalankan segala hal. Mencontek adalah salah satu tindakan yang tidak jujur atau bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini diantaranya dokumentasi yang sudah saya terapkan dalam praktek segitiga restitusi. Nah, ini saya tampilkan dialog saat saya melakukan praktek segitiga restitusi terhadap salah satu siswa saya untuk menstabilkan identitas. Ini ada percakapan yang sudah saya tuliskan. Kemudian
Untuk bagian yang kedua, validasi tindakan, diantaranya ini percakapan yang sudah saya lakukan, dan yang ketiga untuk menanyakan keyakinan. Kita itu saya itu membuat percakapan seperti ini untuk menanyakan keyakinan kepada siswa yang melakukan kesalahan saat melakukan kegiatan ulangan kelas. Nah, untuk skenario kasus yang kedua, ada salah seorang siswa kelas 4 yang sering datang terlambat. Dalam kesepakatan kelas 4, ada salah satu dari kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warganya, yaitu komitmen untuk datang tepat waktu atau tidak terlambat. Ini artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warganya harus komitmen dalam menjalankan segala hal. Sering datang terlambat adalah salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini, yaitu komitmen. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini dokumentasi saya melaksanakan segitiga restitusi. Ini percakapan saat melaksanakan praktek segitiga restitusi saat siswa melakukan kesalahan dengan datang terlambat. Ini menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Nah, itu. Nah, kesimpulannya dari penerapan segitiga restitusi itu yaitu menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manajer, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi pada diri sendiri, sehingga pemahaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif pada murid. Pada akhirnya tercipta budaya positif. Ya, kembali lagi kepada penerapan budaya positif. Nah, ini bagian akhirnya, bagian penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer, yang memposisikan kita sebagai pendidik itu sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini tertuang dalam standar nasional pendidikan, yaitu ya, mungkin itu bagian slide terakhir dari presentasi saya kali ini. Semoga apa yang sudah saya presentasikan, apa yang sudah saya paparkan dapat bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri, untuk ibu bapak semuanya, serta untuk pengembangan sekolah pada umumnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak yang sudah bisa hadir di sini dan sudah bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai terakhir ini. Demikian dengan mengucap alhamdulillah, saya akhiri kegiatan pemaparan saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.